Pangeran Cinta Manajemen ini sendiri itu baru berdiri akta PT-nya itu di 2011. Oke. Sementara mereka dalilkan bahwa jual beli itu di 2010. Waktu itu membuat PT itu ada nominalnya ya. Kalau membuat PT ada nominal dan Pak Wira sendiri yang menanggung itu. Dan Charlie itu cuma hanya menandatangani sama istri. Dan istri sendiri sebenarnya Ulang tahun ke-33, Charlie mendapat 1 kado manis dan 2 kado pahit. Jelang nikah, Eli Sugiki jalani ritual siraman. Po Eli pun menangis. Ahmad Dhani berduka, nenek tercinta meninggal dunia. Ya, pemirsa, hari ini sebentar lagi ya, setengah jam lagi suamiku ulang tahun. Ini kuenya sudah datang, di luar juga sudah rame, semua saudara. Musik angklung khas Sunda itu membelah udara malam nan dingin di lereng Gunung Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Disitulah rupanya Regina Irawan diam-diam mempersiapkan sebuah pesta kejutan untuk ulang tahun ke-33 suaminya yang juga vokalis Tia Band, Charlie Van Houten. Pilihan surprise party ulang tahun Charlie di saat pelesiran di alam terbuka ternyata sudah direncanakan Regina dan 2 anaknya, Restu Gibran dan Asmara Nacha. Charlie sendiri tidak menyadari sebuah kejutan tengah digarap istrinya secara diam-diam. Sang musisi rupanya malah sedang asik menggelar acara arisan bersama keluarga besar Setia Band. pemirsa, biasa kebudayaan di setiap band suka arisan, tapi ada donaturnya. Jadi ini dibagiin secara acak. Siapa yang keluar namanya itu yang dikasih duitnya sama kita. Mana? Itu. Ade. Arisan keluarga besar Setia Band betul-betul heboh. Tetapi harapan Charlie untuk menang arisan pupus karena sampai nama ketujuh tidak juga tersembul namanya. Saat arisan selesai, Charlie segera dibuat terkejut ketika musik angklung tiba-tiba memainkan lagu Selamat Ulang Tahun yang dipopulerkan Dan Jamrud. Ini sebenarnya bukan acara ulang tahun ya, tapi acara cuman silaturahmi aja, pengen ngumpul sama teman-teman, saudara-saudara yang benar-benar memang mempunyai energi baik buat aku gitu kan. Kemesraan Charlie bersama istrinya adalah potret nyata. Harmoni rumah tangga telah sepenuhnya pulih pasca gonjang-ganjing akibat munculnya wanita bernama Rere Regina. Tetapi siapa sangka jika ulang tahun ke-33 ini, Charlie malah mendapatkan 2 kado pahit kasus hukum. Kado pahit pertama lagi-lagi melibatkan wanita bernama asli Regina Maria Teja. Di saat Charlie dan Regina kemarin mesra di Bandung, Rere justru kembali melakukan laporan ke polisi. Jika sebelumnya ia mengadukan Regina, kali ini Rere langsung melaporkan Charlie ke Polda Metro Jaya. Rere mengaku dirinya masih sah sebagai istri siri Charlie, meskipun sudah tidak dinafkahi lahir batin. Belum, kalau sampai saat ini belum ada kata. Tapi saya nggak ngerti sih. Tapi intinya aku cuma Hukumnya gimana ya? ngerti. Cuman taunya Charlie selalu bilang dan menerapkan bahwa Kamu masih suami istri. 3 bulan sudah tidak menafkahi lahir. Kalau itu sebenarnya pas karena itu kan nikah siri. Kemarin udah sempat nanya sih, cuma kan di sini aku juga harus minta kepastian dari Kak Charlie sendiri untuk ngomong.
yang lebih aku hormatin dan lebih aku sayangin adalah istriku sendiri. Apapun yang terjadi aku akan lindungi dan jagain istriku dan anak-anakku. Kado pahit kedua yang diterima Charlie di momen ulang tahunnya ke-33 ini adalah munculnya pengaduan dari seorang pengusaha bernama Wira Pradana. Kasus hukum ini sebenarnya kasus lama, terjadi bulan April silam. Mantan rekan bisnis Charlie itu mengadukannya ke Polda Jawa Barat atas dugaan wan prestasi dalam usaha bisnis, di mana Wira mengaku sudah menyuntikkan modal sebesar 950 juta rupiah ke Pangeran Cinta Manajemen milik Charlie, tetapi rupanya investasi itu tidak berhasil. Sekian lama tak ada kabar, tiba-tiba saja kasus ini sudah di tingkat penyidikan. Charlie dituduh menipu. Pangeran Cinta Manajemen ini sendiri itu baru berdiri, akta PT-nya itu di 2011. Oke. Sementara mereka dalilkan bahwa jual beli itu di 2010. Waktu itu membuat PT itu ada nominalnya ya. Kalau membuat PT ada nominal dan Pak Wira sendiri yang menanggung itu. Dan Charlie itu cuma hanya menandatangani sama istri. Dan istri sendiri sebenarnya sebagai di situ direkturnya gitu loh. Saya tidak ada niat untuk ya menipu atau mau apa, nggak ada, karena sama Charlie semua dilakukan gitu loh. Dan kalau dibilang mungkin ya maaf kalau dibilang nilai kerugian yang diterahkan 950 juta, mungkin Charlie lebih dari situ. Karena biaya operasional itu kan nggak terhitung gitu kan. Kebahagiaan itu sederhana untuk Regina. Hanya ingin selalu mesra bersama Charlie sampai akhir hayat tiba. Sementara itu, kejutan muncul dari Po Eli Sugigi. 3 kali menikah, tetapi baru kali ini Po Eli melakukan prosesi siraman. Seperti apa ritual siraman Po Eli dan Ferry? Lalu kejutan apa yang disiapkan Po Eli saat akad nikah besok? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Biar ini bisa bikin yang terakhir, kata jadi emak nggak bersiraman kan dari nikah pertama sampai nikah ketiga nggak pernah namanya ngadain siraman. Jadi ini baru pertama kali aku mau ngadain siram. Ya nggak seperti orang Jawa banget sih, aku petik-petik dimandiin sama saudara-saudaraku. Untuk pertama kalinya dalam riwayat hidup Po Eli Sugigi bisa menjalani ritual siraman. Padahal sudah 3 kali ia menikah, namun sama sekali belum pernah dimandikan air bunga 7 rupa. Baru sore kemarin saat hendak menikah keempat kalinya dengan Ferry Anggara alias Reski Aditya Kawi digelar, Po Eli akhirnya bisa merasakan guyuran air dalam prosesi adat siraman itu. Ritual siraman digelar sore hari kemarin di rumah Po Eli di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Janda berusia 44 tahun itu tidak ingin setengah-setengah. Ia pun terlihat cantik dalam balutan kemben jarik Sunda dengan roncian bunga di dada dan kepalanya. Deg-degan ada, takutnya ini kan aku nggak pernah kembang-kembangin begini ya. Dan konsepnya sendiri menggunakan adat Sunda ya Po, karena Perinya dari Sunda ya. Semenjak aku ada rasa sama dia, terus dia juga ada rasa sama saya ngerasa tertantang. Bahwa namanya laki itu gak semuanya jelek, gak semuanya gak bagus. Nah makanya di situ saya mencoba untuk masuk ke hatinya dia. Insya Allah kalau misalnya Allah nakdirin aku harus jodoh sama dia, aku siap kok. Ritual siraman berlangsung hikmat, meskipun pihak Ferry tidak ikut melakukan siraman. Po Eli bahkan tak kuasa membendung keharuan hingga meneteskan air mata ketika satu persatu kakak dan adik kandungnya, anak-anaknya serta sahabat-sahabatnya bergantian menuang air kembang 7 rupa. Po Eli terkenang pada kedua orang tuanya yang telah lama berpulang. Pemirsa, ini mengganti ibu saya. Mirip sama ibu saya nih mukanya. Dari pala nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepalanya digampar ya apa-apa. Diberikan jodoh yang panjang.
Saling doain, saling mendoakan tentunya. Sebenarnya ini sih malu, udah tua. Biar emak tuh nggak bisa